Ya, selamat sore Pak Haryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan etika psikologi bab 12. Kelompok kami ada Bernardinus Hendrawan, NIM 19E1 0010, Ko Edward Putra 19E1 0022, dan Ale Pratama Cahyo 19E1 0038. Pasal bab 12 yaitu membahas tentang intervensi, kemudian bab 13 membahas tentang psikoedukasi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan sekarang kelompok orang atau masyarakat menuju kepada kebaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan, perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan, atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Pasal 68 ayat 1, intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Ayat kedua yaitu metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Kemudian ayat 3, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Kemudian ayat 4, psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Ayat kelima, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. Kemudian ayat 6, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan terapi psikologi adalah klien. Selanjutnya bab 13 pasal 69 tentang psikoedukasi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan atau masyarakat. B. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk dua hal, yaitu berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Nah, contoh aplikasinya itu adalah seorang psikolog yang mengadakan workshop teknik psikoterapi untuk mengatasi kecemasan peserta tersebut. Pasal 70. 1. Pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku kode etik ini bab 13 tentang pendidikan dan pelatihan. 2. Tanpa pelatihan dapat dilakukan secara A. Langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. B. Tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. C.
Psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. Lanjutan. D. Tahapan edukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. F. Intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. G. Jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembangkan keadaan semula. Aplikasi pasal 70. Seorang psikolog memberikan edukasi lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Juga memberikan pendampingan atau konsultasi secara online hingga klien telah mengalami perubahan positif dalam hidupnya.